Halo, kembali lagi di podcast Undip TV. Di sini tentunya bersama saya Hanifa atau sapa akrab saya Fafa. Dan kali ini Dips kita akan ngobrol ya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tentunya pengalaman beliau tidak lepas dari peran serta bagaimana menciptakan ya struktur penanggulangan kebencanaan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah sendiri, khususnya di daerah pesisir ya, di pesisir pantai tentunya saat ini masih banyak sekali dinamika yang terjadi ya, khususnya terkait dengan isu rob, mungkin isu banjir ya. Nah di sini kita kehadiran salah satu ahli ya, beliau ini adalah seorang profesor sekaligus dosen favorit nih di FPIK Undip ya, atau khususnya di program studi oceanografi. Oke, sudah hadir bersama dengan saya yakni Profesor Denny Nugroho Sugianto STMSI. Selamat siang. Oke, halo Prof. Halo. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Walaupun sedang riset di lapangan sana sini, tapi kondisi tetap fit. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini benar salah satu dosen favorit ya di oceanografi ya? Iya, Prof. katanya Denny, seperti itu. Iya, kelihatan banget nih Dip. Soalnya tadi di backstage bersama dengan saya itu obrolannya sangat milenial sekali, sangat Gen Z sekali bersama dengan Prof. Denny ini. Jadi saya berasa ngobrol bukan sama profesor gitu loh Prof, tapi bersama dengan teman sendiri gitu. Bersama dengan rekan sendiri, luar biasa. Nah Prof. Denny ini adalah Ketua Tim Pengendalian Banjir dan Rob LPPM Undip, betul ya? Dan juga salah satu dan bisa dibilang satu-satunya pakar Coastal Engineering and Disaster Mitigation in this university. Luar biasa. Jadi beliau ini sudah tidak diragukan lagi riset-risetnya Dips terkait dengan bagaimana penanggulangan banjir dan rob di Jawa Tengah, khususnya yang saat ini akan kita ulas lagi adalah terkait dengan yang ada di Demak. Betul ya Prof? Siap. Oke. Nah untuk sebelum kita masuk kepada isu terkait dengan rob di Demak, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu kepada penonton kita. Ini ada Diponegoro Muda atau Diponegoro, kita manggilnya Dips ya. Diponegoro viewers kita yang ada di sini. Kita pengen tahu bagaimana Prof. Denny akhirnya menemukan suatu riset yang sungguh sangat luar biasa sampai akhirnya oke deh bikin penanggulangannya yang bagus untuk isu ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya terima kasih Mbak Fafa ya tadi ya disebutkan bahwa kaitannya dengan riset ini. Jadi riset ini memang sudah lama ya kami lakukan. Tapi implementasi pertama kali itu adalah pada tahun 2012. Jadi kita sudah mencoba untuk merancang dan melakukan kajian studi kaitannya dengan yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi dari apa sih sebenarnya penyebab ini dulu. Karena kalau ibarat dokter ya, mau ngobatin itu berarti harus tahu sakitnya apa nih, penyebabnya apa nih. Jadi dia akan memberikan resep yang tepat, istilahnya parameknya pas gitu ya, seperti itu. Jadi pada saat itu, jadi kita sudah mulai melihat adanya fenomena bencana yang terjadi secara pelan-pelan. Jadi ini bukan seperti bencana yang tiba-tiba terjadi. Jadi kalau bencana yang tiba-tiba itu kan kayak gempa, kemudian tanah longsor, terus kemudian tsunami, itu kan bencana yang orang lihat saat itu juga. Tapi ini berbeda. Jadi ini ada bencana yang terjadi sangat perlambat, sangat pelan. Artinya kalau kita melihat kejadian rob itu kan dimulai sejak tahun sekitar 2000-an ya, sudah mulai rame ya. Dan ini yang bikin macet tuh Prof, kalau sudah 25 tahun, artinya bencana ini kan pelan sekali. Nah, kita melihat ada fenomena di mana bencana ini akan terus terjadi sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Artinya bahwa kita sebagai akademisi ini sukanya kan penasaran. Nah, kenapa sih kok bisa ada rob gitu ya? Kenapa sih kok Semarang, Demak dan sekitarnya itu ada rob, fenomena rob? Yang lain nggak ada misalnya seperti itu. Tapi semua sekarang sudah ada. Salah satu yang bisa kita identifikasi saat itu adalah adanya pola abrasi atau pola kerusakan garis pantai yang ada di sekitar Semarang, Demak dan sekitarnya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, ritme atau frekuensi dari rob itu sendiri. Kalau dulu frekuensi rob itu sekitar ya boleh dibilang 1 bulan 2 kali gitu ya.
Terus kemudian semakin ke sini 1 bulan 4 kali, semakin ke sini 1 bulan 7 kali. Sekarang 1 bulan 30 kali. Luar biasa. Artinya ini kan luar biasa. Jadi intensitasnya semakin tahun itu semakin luar biasa. Semakin lama semakin luar biasa. Dan ini kita temukan dari hasil riset yang kita lakukan, itu pada saat tahun sekitar 80-an, itu garis pantainya itu masih asli. Kemudian pada masih bagus gitu ya Prof ya? Masih sesuai dengan tatanan masih sesuai awal. dengan peruntukannya. Kemudian kita analisis di tahun 94, kemudian di tahun terakhir kita analisis sekitar tahun 2014. Itu sudah ada genangan rob sekitar 2000 hektar. 2000 hektar itu kan gede banget ya. Terus kemudian data terakhir yang kita lakukan analisis itu di tahun 2023, 2024 itu genangan rob sudah 4 kali lipatnya menjadi 8.000 hektar. Ini kan bencana yang cukup dahsyat, tapi kan kita nggak sadar bahwa ini sudah merambah dan sudah sangat masif. Sehingga ada sebagian penduduk yang harus berpindah, yang ada di desa dusun Bedono, Sriwulan dan lain sebagainya, itu kan sebagian sudah pindah. Ini kalau dibiarkan berarti semua harus berpindah, tambak hilang, garis pantai hilang, sawah hilang dan lain sebagainya. Kalau ini akan kita biarkan, maka ini akan menjadi bencana yang cukup ngeri gitu. Luar biasa. Jadi kalau bencana yang kita bilang bencana yang luar biasa tadi boleh, yang dahsyat boleh dan lain boleh. Dan ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan seperti itu. Prof Denny, sebelum sampai kepada titik inovasi yang diberikan, apakah betul bahwa setiap berapa tahun sekali begitu bergeser ya si pantai ini atau daratannya di Sayung, Demak, terutama Sayung ya? Saya pernah mendengar kabar seperti itu. Apakah itu betul terjadi di Demak sendiri? Ya, jadi gitu. Tadi seperti kami sampaikan, jadi ada pergeseran garis pantai yang tadinya garis pantai ini ada di pantai, bibir pantai. Kemudian pada tahun 2014 itu sudah menjauh atau sudah ke arah daratan, sudah mengikis daratan, menghilangkan daratan, kurang lebih hampir ada yang 500 sampai 1 kilo. Saat ini posisinya itu lebih dari 2, hampir ada yang 3 kilo. Artinya garis pantainya sudah hilang. Semakin lama semakin hilang, tererosi, terus tererosi, akan lama-lama ini menjadi lautan baru. Yang tadinya daratan menjadi lautan baru. Lautan baru, akhirnya harus pindah itu tadi? Akhirnya harus pindah itu Sudah tadi. berapa dusun Prof yang akhirnya pindah? Setahu saya kurang lebih ada sekitar berapa ya, 1 atau 2 dusun yang sudah terlanjur pindah ya. Wah, itu kan populasi yang banyak juga. Nah, oleh karena itu tahun 2012 secara tidak sengaja kami ditembung itu dimintain tolong sama masyarakat. Pak, dusun saya mau tenggelam di Timbul Seloko itu, dusun saya mau tenggelam. Terus apa tidak bisa dibantu ya supaya kami tidak pindah? Itu kan sesuatu yang sangat terenyuh sekali ya? Terenyuh sekali. Jadi saya sampai merinding untuk mereka menyampaikan itu. Itu tahun berapa Prof? Tahun 2010, 2011. Nah, akhirnya saya bersama dengan teman-teman dan juga dari Kementerian Kelautan, kan itu stakeholder ya, pemerintah harus dilibatkan, karena kalau pemerintah nggak dilibatkan nggak tahu permasalahan yang ada di lapangan. Iya, kan nantinya pemerintah yang harusnya bertanggung jawab nih. Akhirnya pemerintah melalui Kementerian waktu itu Kementerian Kelautan Perikanan bekerja sama dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi, kemudian Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Demak menggandeng kami sebagai akademisi. Itu tadi, kita lakukan telaah dulu, apa sih penyebabnya. Kemudian baru kita lakukan upaya untuk melakukan rehabilitasi. Ada 2 lokasi waktu itu, satu adalah di Demak, satu lagi adalah di Semarang, di Mangunharjo. Oh, di Semarang sendiri justru malah? Di Semarang sendiri. Jadi itu cukup luas untuk genangannya, dan ini sebagian besar tambak yang dimiliki masyarakat sudah hilang atau sudah terendam atau boleh dibilang sudah tenggelam seperti itu. Kembali lagi ke cerita satu dusun tadi. Kemudian waktu itu satu dusun ini sudah mau pindah nih. Terus kemudian dengan berat hati itu ya, pindah luar biasa. Terus apakah iya gitu? Kita akan diam saja.
terus kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa, akademisi yang punya sebagai salah satu gawangnya ilmu pengetahuan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya saya melakukan riset itu. Saya melakukan riset dengan mencoba untuk menerapkan yang sekarang. Yang sekarang ini kita sering sebut dengan hybrid seawall. Hybrid seawall itu sebenarnya sudah pada zaman 2012 itu sudah saya mulai susun. Kenapa hybrid seawall? Pertanyaannya kan. Hybrid seawall ya? Hybrid seawall, bukan giant seawall, berbeda dengan giant seawall. Jadi setelah kita identifikasi adanya kemunduran garis pantai, kemudian mereka mau pindah dan lain sebagainya. Jadi berarti ada masalah di sini. Oke, setelah kita kaji, jadi kajian ini tidak semata-mata atau tidak serta-merta hanya mengandalkan insting, kan nggak boleh. Betul. Tapi harus berdasarkan data yang ada. Nah, itu. Jadi kami juga menghimbau kepada Diponegoro Muda nih ya. Jadi jangan sampai Anda kalau misalkan melihat suatu permasalahan, kemudian Anda langsung menjustifikasi tanpa melalui suatu kajian ditelaah dari bidang ilmunya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi flashback ke tahun 2012, saya melakukan upaya kajian ini dengan dengan menggunakan data-data yang betul-betul scientific base. Jadi saya ngukur arus, saya ukur gelombang, hidrosonografi itu saya ukur. Kemudian semua data-data yang diperlukan. Jadi kalau kita sebagai peneliti ya, dan juga Diponegoro Muda nih nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa generasi muda, GM, GM-nya Undip atau generasi mudanya Undip. Jangan sampai Anda nanti juga ketika mendapatkan suatu permasalahan di lokasi, misalkan tempat Anda bekerja, tempat Anda KKN, tempat Anda kuliah kerja lapangan dan lain sebagainya, itu pastikan bahwa Anda mempunyai data yang cukup komprehensif dan cukup kompleks. Artinya bahwa kita, misalnya kita membutuhkan data sekitar 10 data, yaitu harus terpenuhi. Jangan sampai yang tersedia hanya satu data. Ya udahlah saya analisis dengan satu data, jangan. Betul. Jangan ya Dek ya. Takutnya kurang valid. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya, seperti itu. Jadi artinya seperti itu. Jadinya saya ukur arusnya, saya ukur gelombangnya, saya ukur pasang surutnya, sedimen. Jadi semua yang saya ajarkan ke mahasiswa itu saya implementasikan sendiri seperti itu. Akhirnya yang ditemukan gimana tuh Prof? Dari hasil data yang ditemukan oleh Prof Denny saat itu sampai akhirnya terbentuk inovasi hybrid seawall. Munculnya itu gimana? Dari arusnya? Jadi arusnya, dari gelombangnya ternyata arus, gelombang dan lain sebagainya itu sudah menggerus dan sudah cukup besar sehingga kecepatan kehilangan garis pantai semakin cepat. Nah, jadi memang semakin dari tahun ke tahunnya itu dari tahun ke tahun semakin deras. Semakin kencang karena itu kan ada hubungan ya. Dulu waktu SMA-nya di Semarang juga, Prof. IPA apa EPS? IPA, oke. Kalau IPA sama. Tapi sekarang nyasar ke IPS. Nggak apa-apa. Jadi gini, semua kita diajarkan ada suatu hubungan di mana kecepatan berbanding lurus dengan kedalaman. C sama dengan akar GH waktu itu ya, itu rumus paling gampang itu. Jadi mungkin SMA udah diajarin. Artinya semakin dalam suatu perairan, berarti kecepatan ini semakin kencang. Kalau kecepatan semakin kencang, maka penggerusan juga semakin cepat. Jadi semakin dalam semakin cepat. Dulu garis pantai kan nggak ada kedalaman, 0. Sekarang kedalamannya setengah meter, 1 meter, 1,5, 2 meter. Semakin dalam maka semakin cepat untuk perubahan menggerusnya. Jadi itu yang harus kita teliti. Sehingga waktu itu saya sama masyarakat, kalau gitu kita upayakan menggunakan teknologi yang murah meriah, bergairah. Saat itu? Saat itu. Jadi saat itu saya hanya berpikir apa yang bisa dilakukan masyarakat dan apa yang bisa kita gunakan materialnya mudah, cepat. Saya melihat di kawasan pesisir itu kan banyak menggunakan sumur ya. Sumur, Sumur itu kan biasanya pakai bis beton, bis yang bunder-bunder itu. Saya berpikir, ini yang mudah, karena masyarakat pakai, berarti ini bahan materialnya murah, bisa mudah dilakukan masyarakat juga bisa. Akhirnya saya pakai itu, saya nggak pakai material yang batu besar, beton besar dan lain sebagainya, yang itu cenderung mempunyai beban yang berat. Satu hal yang saya sempat lakukan identifikasi adalah bahwa ada beberapa kegagalan
Jadi pemerintah itu sudah melakukan upaya untuk melindungi pantai. Tapi waktu itu karena mungkin pemahaman kaitannya dengan aspek hidrosonografi, sedimen dan lain sebagainya itu mungkin belum terlalu dalam, sehingga diberikanlah di situ balok-balok beton, tahu kan, kotak-kotak, dan juga itu dari pemerintah yang dari pemerintah saat itu. Iya, dan bambu-bambu yang batu-batu yang tentu bebannya berat. Kita tahu salah satu ciri khas dari Semarang, Demak dan sekitarnya itu adalah daratan yang sifatnya aluvial. Aluvial itu adalah di mana daratan yang ada di pesisir Semarang itu adalah bentukan dari hasil sedimentasi dari darat. Zaman dulu kan kita nebang hutan itu kan sembarangan ya, tahun 70, 80. Wah, itu pembabatan hutan luar biasa. Akibatnya ada erosi yang cukup tinggi dari hulu. Jadi dari gunung, ya kan dibabat berarti erosi. Sedimen ini dibawa ke muara, sehingga yang dulu sejarah menyebutkan Sampokong itu adalah pantai. Sampokong tahu ya? Ya, nah, itu di situ pantai, Cengho. Cengho. Jadi Cengho mendaratkan kapalnya di Sampokong itu. Artinya bahwa Sampokong ke sana itu laut. Tapi akhirnya menjadi darat. Sehingga itu sebenarnya adalah daratan muda karena hasil bentukan dari sedimentasi. Sehingga daratan muda ini belum cukup stabil. Ketika kita berikan beban yang berat, maka dia akan turun. Ambles. Ya, istilah bahasa Jawanya itu meletrek. Kayak adonan kue. Jadi kayak adonan kue. Ya, semakin kita kasih beban, semakin ke bawah. Dari situlah saya berpikir, ini nggak mungkin menggunakan material-material yang berat, karena pasti akan semakin merendahkan si tanah tadi. Dan itu terbukti. Saya melakukan inovasi dengan bis beton. Pemerintah yang di sumur tadi itu bukan? Yang di pantai. Terus pemerintah juga melakukan hal yang sama di depannya, karena biasanya kan proyek ya, karena proyek sudah melakukan dengan spesifikasi itu kan berarti harus dilakukan dengan spesifikasi itu di depannya. Pada waktu sekitar 2-3 sampai 5 tahun, yang di depannya ini yang lebih tinggi hilang. Jadi dia sudah malah hilang karena sudah tenggelam. Tenggelam dia. Punya kita yang bus beton tadi. Yang bus beton itu, alhamdulillah sampai terakhir berarti ini dari 2012 sampai 2025, 13 tahun. Masih berdiri kokoh di situ. Luar biasa. Jadi dari situlah konsep ini, kita belum cerita konsep hybridnya seperti apa, belum, baru di situ. Teknologi dasar yang digunakan oleh Prof Denny dan tim pada saat itu di tahun 2013. 2012 justru malah. Justru seperti itu. Jadi simple, karena apa? Itu mohon maaf, itu membutuhkan berapa bus beton ya Prof? Jadi tergantung kedalaman waktu itu. Kalau misalkan kedalaman 1,5 meter, kalau bus betonnya tingginya sekitar 1 meter, berarti kita butuh komposisi di bawah sekitar 4, 3, 2, 1, kayak piramid. Kayak piramid pembangunan prosesnya. Jadi supaya bisa tergambarkan ini Dips ya, bagaimana jadi kayak caranya. Piramid gini, karena apa? Semakin ke bawah kan harus semakin kuat dan kokoh ya. Kalau kita bikin kotak gini ya, di sini bisa jatuh, bisa gelembang. Jadi teknik konstruksinya pun tetap harus diperhatikan di situ, bukan dari analisis tidak hanya materialnya, tapi bahannya saja, tapi bagaimana menyusunnya. Betul. Saya juga belajar dari kereta api. Waktu itu saya lihat kereta api itu kalau dia gerbong saling mengikat, maka dia semakin kuat. Coba bayangkan kalau kereta api ini nggak ada gerbongnya sendiri-sendiri, yang tengah goleng ya sudah, tapi ini nggak bisa. Kereta api itu gerbong tengah ada masalah, dia akan bertahan karena di depan ditarik, di belakang juga ketarik, seperti itu. Jadi kenapa bis beton ini saya rangkai, dan antara rangkaian di bawah dengan rangkaian di atas itu nyambung. Nah, jadi misalnya 4, 3, 2, 1. Dari atas itu saya kasih bambu. Dikasih bambu dulu. Atas sampai ke bawah. Artinya ini harus kita ikat. Cagaknya lah ibaratnya kalau bahasa Jawanya jadi gitu ya. Itu hanya untuk menguatkan. Ya, jadi mengikat. Jadi kalau kita menggunakan cor kan mahal juga. Saya kasih bambu, kemudian tengahnya ini bolong nih, bis beton. Saya kasih pasir. Tapi pasir yang kalau saya kasih pasir saja,
pasti hilang karena kena air. Iya. Akhirnya pasir ini saya kasih karung. Oh, dikarungin. Dikarungin, akhirnya ditumpuk-tumpuk, alhamdulillah nggak hilang. Nah, seperti itu. Jadi melihat langsung, jadi ilmu itu secara textbook kadang-kadang agak sedikit berbeda dengan prakteknya. Dan Prof Denny ini sudah langsung mempraktekkan, guys ya, Dips ya. Jadi tidak hanya letterlek yang ada di buku bagaimana praktikum lab segala macam, cuma langsung diaplikasikan di Demak pada saat itu dan langsung diterapkan konstruksinya dan bertahan sampai sekarang gitu. Itu kalau sebutannya apa tuh Prof? Kalau sekarang kalau yang baru ini kan hybrid kalau waktu itu saya sebut dengan APO. APO, alat pemecah ombak. Oh, jadi orang-orang sana memanggilnya dengan APO. Jadi mendefinisikan. Saya ngikut aja. Jangan sampai Prof Denny dipanggil Bapak APO nanti loh. Penemu APO soalnya. Waktu itu. Jadi APO. Ada juga yang mereka sebut kelontong. Kelontong. Oh, kelontong. Jadi kelontong itu bahasa lokal ya. Jadi saya sampaikan ke masyarakat apapun nggak apa-apa. Sebutan APO, kelontong dan lain sebagainya. Yang penting bermanfaat itu tadi untuk cuman masyarakat. Sekarang itu merupakan bagian dari hybrid seawall. Jadi hybrid itu campuran. Nah, kalau ada pertanyaan hybrid nanti saya jawab. Iya, ini saya masih kalau nggak ada pertanyaan nggak saya jawab. Titik awalnya dulu karena kita biar supaya tahu framing bagaimana Prof Denny akhirnya menemukan hybrid seawall tadi, nggak tiba-tiba langsung hybrid seawall gitu kan ya Prof Denny ya. Oke, tadi yang APO tadi berlanjut, apakah itu diterapkan juga di Mangunharjo tadi di betul. Semarang? Jadi waktu itu yang saya terapkan dua, satu Mangunharjo. Yang lebih dulu Mangunharjo. Justru malah Mangunharjo dulu. Mangunharjo lebih dulu karena Mangunharjo itu sebagian wilayah sudah hilang ya. Jadi tambak masyarakat dan lain sebagainya hilang. Karena waktu itu saya hanya berpikir yang terdekat dulu. Semarang kan dekat, saya jadi tiap hari bisa bolak-balik waktu itu. Kalau Demak kan agak jauh karena perjalanan belum lagi dulu jalannya macet dan lain sebagainya. Jadi gara-gara ada rob-nya itu tadi gitu ya. Jadi saya ke Semarang dulu, saya terapkan. Nah, ada dua hal yang saya temukan di Semarang dan di Demak itu ternyata mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan. Berbeda sekali. Jadi waktu itu saya melakukan survei di lapangan. Ternyata yang saya temukan di Semarang ini sedimennya cenderung banyak pasir. Kalau di Demak cenderung banyak lempung, kelai. Oh, lempung. Ya, jadi atau lumpur itu ya, kayak lumpur. Jadi pasir campuran lempung. Jadi nggak banyak pasirnya. Saya hanya berpikir berarti kalau pasir, berarti ini pasir ini bisa saya jebak nih. Betul. Bukan jebakan benteng ya. Jebakan pasir. Bukan jebakan pasir ini. Kenapa harus saya jebak? Kalau saya hanya membangun semacam APO tadi, di mana gelombang tiap hari datang menghantam APO, tiap hari datang menghantam bangunan ini. Jadi gelombang itu kita tidur, gelombangnya tetap bekerja. 24 jam kan? Jadi kita lagi tidur dia tetap kerja. Terus. Saya mikir kalau ini mungkin nggak ada 1 tahun kalau ini digempur habis. Jadi bagaimana saya harus menciptakan daratan baru di situ. Yang di Semarang ini khususnya justru di depan. Karena itu pasir ya. Jadi saya kombinasikan dengan menggunakan groin. Jadi di depannya itu saya pasang groin. Jadi groin itu sejenis pasir gitu, Prof. Jenisnya sama kayak bis beton juga, yang agak menjorok. Jadi kalau APO atau ini itu lurus saja. Jadi waktu itu ada yang disebut dengan green belt lah atau bahasa keren. Pokoknya yang paling mudah APO tadi. Terus kemudian saya kasih kombinasi variasi dengan menggunakan groin. Tujuannya adalah untuk menjebak sedimen supaya numpuk di depannya. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun terbentuk daratan baru di depan bangunan yang tadinya kedalaman sekitar 1,5 sampai 2 meter laut itu. Waktu itu 1 tahun langsung terbentuk daratan baru di depannya. Wah, ini kan saya langsung ini nggak ada Scopus ini. Iya, nggak ada Scopus. Jadi dan bukan based on saya meneliti, kemudian mengkaji, menulis paper dan tidak ada. Jadi betul-betul langsung praktik ke lapangan. Jadi dan bermanfaatnya langsung kena ke masyarakat. Jadi ilmu teori dasar saya baca, saya implementasikan di lapangan, selesai. Nggak ada. Ketika saya ditanya, apa ada jurnalnya? Pusing saya. Saya udah nggak mikir jurnal gitu. Jadi karena langsung diaplikasikan tadi. Nggak mikir jurnal. Apa ada patennya?
Dan saya nggak mikir paten karena saya pikir ini bisa diimplementasikan orang lain. Orang Silakan. lain udah langsung bermata dan itu sangat urgent banget, Prof. Kayak langsung harus bisa gimana caranya nih gimana caranya tertanggulangi dulu tertanggulangi ini. dulu. Iya. Kalau saya harus kajian ya, kajian untuk data dasar ya, tapi tidak dalam rangka untuk harus membuat paper, membuat tulisan dan lain sebagainya, itu kelamaan itu. Saya survei lapangan paling 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan, habis itu langsung action saja sama masyarakat. Jadi untungnya, dan ini menjadi satu pembelajaran buat saya juga, masyarakat harus dilibatkan. Kuncinya di sana. Jadi ketika ada permasalahan nih, kan yang kena dampak masyarakat nih, saya bilang ke masyarakat, mau nggak kita bareng-bareng menyelesaikan ini? Kalau masyarakat oke, saya oke. Kalau masyarakat nggak oke, saya nggak. Yes, betul. Langsung karena mereka. Kan khususnya apa yang kita buat untuk masyarakat, Prof Denny. Yes gitu. Nah, iya, luar biasa. Begitu yes, oke, kita jalan. Saya butuh tenaga orang. Mereka merelakan tenaganya. Masyarakat ini ikut andil dalam pembuatan waktu apa itu kan tadi ya? Karena dana tidak ada, maksudnya dana sangat terbatas sekali. Dan kita hanya membeli itu bis beton saja yang bisa kuat dibeli. Dan BBM untuk langsir. Selebihnya free dari masyarakat. Luar biasa. Itulah dia bagaimana visi misi Undip yang berdampak dan bermanfaat itu langsung diberikan bahkan lebih dulu Prof Denny sudah menerapkan sejak tahun itu 2012. Di tahun 2012 dan sekarang masih sustain, masih bertahan. Luar biasa sekali Prof Denny. Nah, Prof Denny terkait dengan tadi bagaimana proses dan bergerilyanya dari bawah bersama dengan masyarakat, tentu itu bukan suatu proses yang cepat, berarti butuh kepastian di sana, butuh uji coba yang sampai akhirnya bisa worth it, berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, bahkan bisa membantu masyarakat, membantu sekali masyarakat gitu, termasuk saya juga selaku warga Kota Semarang ya, dan juga mungkin Dip semua yang di sini masyarakat Jawa Tengah atau bahkan mungkin nggak di Jawa Tengah karena itu adalah lintas jalur, betul ya di situ untuk perjalanan keluar kota, luar biasa sekali, dan tentunya ini juga akan berpengaruh besar tentunya di ekonomi. Betul. Karena lintas transport dan juga jalan itu sangat menentukan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Betul. Gitu. Nah, berawal dari APO ya tentunya itu terus dikaji, maksudnya dalam artian terus diuji coba oleh Prof Denny dan tim, ibaratnya difinishkan, dipercantik begitu konsep itu sampai akhirnya muncul hybrid seawall sekarang. Ini bagaimana ini sampai akhirnya ada hybrid seawall ini? Konsep hybrid seawall itu bukan untuk menandingi giant seawall, bukan. Jadi hanya untuk menguatkan. Kalau hybrid itu adalah kombinasi, berarti campuran, namanya hybrid ya. Berarti campuran antara ketahanan fisik, APO tadi, dengan keberlanjutan ekosistem mangrove. Jadi waktu itu tahun 2012 nih, saya cerita kenapa itu menjadi hybrid seawall. Di depan itu saya buat APO, di belakangnya sedimentasi muncul. Jadi yang tadinya kedalaman. Jadi efek dari APO ini adalah sedimentasi tadi yang menjadi daratan baru juga atau menjadi bukan? Daratan baru di depannya. Yang di Okay. belakangnya ada daratan baru juga, hasil penumpukan sedimen juga kan di belakangnya. Setelah 1 tahun itu juga di depan jadi daratan baru, di belakangnya itu ditanamin mangrove. Jadi kalau misalnya nih Mbak Fafa coba bayangkan saja, mau nanam mangrove, di mana depan itu ada gelombang datang. Hari ini ditanam, besok 2 jam, kabur. oh nggak sampai besok, 2 jam hilang. Iya betul ya, saking deresnya tadi. Iya, saking kencangnya arus dan itu. Jadi setelah ini baru daratan baru terbentuk, disitulah muncul harapan baru bahwa kita nanti akan melakukan rehabilitasi mangrove karena sudah ada medianya tumbuh di situ. Jadi media mangrove ini kita tumbuhkan dan sebagian itu tumbuh sendiri karena mangrove itu sudah ada media yang bisa kayak tumbuh. bibitnya gitu Prof, atau gimana? Ya, jadi mangrove itu kan ada punya buah ya. Buah itu jatuh bisa melayang, kena arus, kena pasang surut kemana-mana. Dia tumbuh sendiri. Kalau habitatnya sudah cocok. Kalau belum ada pelindung, maka dia nggak akan bisa tumbuh. Mau menancap, dihajar gelombang hilang. Seperti itu. Jadi konsep hybrid seawall itu adalah konsep campuran antara ketahanan fisik dengan keberlanjutan ekosistem. Jadi waktu itu yang ada di Demak yang kemarin dikunjungi banyak orang, jadi sudah ada 3 menteri ke sana loh. Wow, luar biasa Prof Denny. Jangan dibilang Bapak APO tapi guys ya. Sampai para, ya saya bersyukur lah yang di istana mendengar dan juga sudah melihat sendiri ya.
bagaimana Konsep konsep hybrid ini seawall hybrid seawall ini, sehingga waktu itu lautan kita beri pelindung, setelah terlindung dapat daratan baru, ditanamin mangrove. Umur dari hybrid seawall yang saya desain itu sebenarnya cukup pendek, sekitar 6-8 tahun. Saya desain karena menggunakan material yang murah. Itu kan di teknik sipil kan diajari ini sudah. Semakin murah maka umurnya bangunan itu biasanya semakin pendek. Itu seperti itu. Tapi alhamdulillah. Kenyataannya enggak justru. Ya. Setelah 11, 12, 13 tahun, itu kemarin memang kena badai cukup besar, maka sebagian rusak. Tapi rusak nggak apa-apa, karena mangrove di belakangnya sudah tumbuhnya 12 meter. Inilah dia. Jadi itu, jadi waktu kunjungan Pak Menteri LH dan lain sebagainya itu melihat rusak nggak apa-apa, karena rusak ini mangrove-nya di belakang sudah tinggi dan sudah banyak. Toh yang rusak pun ini juga bisa menahan gelombang yang ada di depannya. Jadi tidak ada yang, jadi kan orang kan akhirnya berstigma, wah ternyata setelah saya ke sana rusak. Tapi orang nggak melihat historisnya bahwa ini didesain memang hanya untuk 8 tahun. Seharusnya dia rusak di tahun 2020. Harusnya. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 awal, karena 2024 Desember tanggal 26 saya nganterin Pak Menteri Lingkungan Hidup ke sana, belum rusak. Jadi baru kemarin saja. Jadi dan ketika rusak pun orang akan melihat, oh ini ternyata sudah berhasil menumbuhkan mangrove di belakangnya, sudah berhasil menyelamatkan pemukiman di belakangnya, sudah berhasil menumbuhkan daratan-daratan baru, dan sudah berhasil membuat kesadaran masyarakat. Itu yang paling penting. Luar biasa sekali. Saya kalau kayak gini kebayangnya jadi ada games namanya, Prof ya, waktu saya kecil itu adalah Plant versus Zombie. It's just like what Prof Denny invention sih. Bagaimana cara menanggulangi ya sesuatu yang di belakangnya itu untuk tidak menyeberang ke depan gitu loh. Plant versus Zombie gitu. Kita menanam sesuatu yang itu bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Luar biasa. Sekarang udah berapa meter berarti Prof mangrove-nya? Per tahun ini ya? Tingginya sudah 12 lebih. Udah 12 lebih? 12 lebih, 12 meter. Tinggi sekali. Karena di beberapa kali saya presentasi itu, dan alhamdulillahnya, saya setiap tahun ke sana. Saya setiap tahun difoto tempat yang sama. Di tempat itu saya foto, tempat itu jadi historisnya kelihatan dari 2012 sampai sekarang. Jadi setiap tahun ada foto saya. Jadi kayaknya better ada museum terkait rock di Demak deh, Prof. Atau enggak Semarang gitu, Prof. Jadi saya biar tahu ada sejarahnya. Begitu yakinnya ya, ketika konsep ini nanti akan diterapkan untuk penanggulangan Jawa Tengah, khususnya di Sayung, itu insya Allah kalau ini bisa kita terapkan bersama. Kuncinya tadi, libatkan masyarakat, stakeholder, termasuk juga pelibatan, ini kan filantropi. Jadi artinya bagaimana fungsi dari pentahelix. Pentahelix tambah satu. Apa coba? Ada media? Ada media. Ada media dong pastinya, tahu lah Prof. Yang kelima ini media. Saya itu sangat senang sekali ketika media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang ada. Termasuk, karena itu akan terabadikan. Betul. Bukan hanya terabadikan, karena media ini menjadi salah satu informan terkuat bahwa ayo kita bareng-bareng melindungi pantai. Ayo kita bareng-bareng. Artinya ini kan semacam ajakan. Halo Dips muda, ayo kita bareng-bareng seperti itu untuk melakukan upaya penyelamatan bumi, penyelamatan lingkungan, penyelamatan pantai, penyelamatan orang, penyelamatan penduduk. Luar biasa sekali Prof Denny. Jadi apa yang diinvestkan oleh beliau ini luar biasa, tidak hanya tentunya untuk masyarakat pada saat itu yang mengadu kepada Prof Denny di tahun 2012, namun bagaimana sustainability atau ketahanan daripada apa yang telah ditemukan oleh Prof Denny ini sangat bermanfaat sampai hari ini, Dips. Jadi buat yang penasaran seperti apa hasil karya yang dibuat oleh Prof Denny dan tim, bisa langsung ke sana, ya nggak sih Prof? Banyak loh. Jadi kami juga nawarkan nih kepada teman-teman di Ponorogo Muda nih, yang sudah ke sana itu jelas mahasiswa saya ya, mahasiswa departemen saya itu sering saya ajak lihat sendiri biar tahu. Kemudian ada juga dari beberapa perguruan tinggi yang ke sana, UGM, kemudian ITB dan lain sebagainya. Artinya ini juga sudah menjadi informasi di mereka. Jadi luar biasa. Saya sih sangat welcome ya, siapapun mau penelitian
bahkan beberapa mahasiswa S2, S3 dari luar Undip pun itu sering mengontak saya untuk menjadi semacam pembimbing lapangan. Saya bilang, jadi saya pembimbing lapangan saja, jangan nanti mempengaruhi, kan syarif biasanya sudah ada promotor, co-promotor ya, jangan pembimbing lapangan. Silakan datang ke sini. Kebetulan kita juga punya lab coastal rehabilitation yang ada di mana, di lab terpadu itu, di situ, terus kemudian di lapangan. Bahkan saya punya bimbingan mahasiswa S2 dari Belanda. Mahasiswa S3 dari Belanda. Mereka dengarnya juga mungkin dari media, bisa dari jurnal, bisa dari teman-temannya, bisa dari siapapun. Kan itu sudah. Jadi kita dengan mahasiswa asing studi ini sudah cukup banyak. Menemukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Ya, dan luar biasa, Prof. Denny. Lebih ke arah penyelesaian masalah tanpa masalah. Tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam tentunya, dalam mengantisipasi sesuatu yang menjadi permasalahan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Luar biasa. Nah, Prof. Denny, bagaimana ke depan utamanya terkait dengan APO ini yang mungkin sudah bisa dibilang ya harus renewable kembali. Kira-kira apakah akan ada APO di masa yang akan datang untuk bisa merenewable the previous APO? Jadi sebagaimana diprogramkan oleh pemerintah Jawa Tengah saat ini, jadi pemerintah Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, ini bentuk kolaborasi yang cukup baik. Jadi artinya antara pemerintah dengan perguruan tinggi punya ilmu pengetahuan teknologi, pemerintah punya kebijakan, regulasi dan pendanaan, ini tentunya akan kita kawinkan. Jadi sekarang sedang ada kerjasama dan ini lagi dalam kajian. Bagaimana hybrid seawall ini menjadi salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi, tapi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan banjir rob yang ada di Demak. Saya sudah sampaikan dan saya juga sudah paparkan dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Taj Yassin. Alhamdulillah, beliau sangat appreciate dan melihat ini menjadi salah satu solusi alternatif. Karena yang jelas sudah ada buktinya. Kemudian yang kedua pelibatan masyarakat, yang ketiga adalah bagaimana masyarakat ini menjadi peduli dan dia ingin dan dia ikut melestarikan ini. Konsep yang kami tawarkan adalah satu, hybrid seawall sebagai benteng dan hybrid seawall sebagai memulihkan ekosistem mangrove di belakangnya. Kemudian hybrid seawall ini menjadi salah satu sarana untuk menghalangi air laut masuk ke darat. Mbak Fafa bisa bayangkan, sekarang pemerintah membuat tol laut, di mana tol laut ini menjadi salah satu bagian dari giant seawall. Namun yang kita agak sedikit lupa, bahwa air itu adalah merupakan zat cair yang akan mengalir ketika ada hubungan atau bencana berhubungan. Saya nuang air di sini, ketika level di sini sama dengan di sana, maka air akan ke sana. Misalnya, yang saya lindungi pantai sejauh ini. Kemudian yang saya lindungi sekarang hanya separuh ini saja. Oke, saya bendung separuh. Air nggak akan mungkin bisa diam di tempat ini. Dia akan mengalir masuk ke sana juga. Jadi yang melindungi di sini itu bukan melindungi yang ini. Yang di sini yang tergenang itu bukan, tidak mungkin, ini adalah air yang mengalir dari sini. Sehingga yang terjadi di depan Politron ya, yang lagi rame. Meskipun di depannya sudah ada tanggul laut dari tol, itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Airnya ngalirnya sudah dari sana, lewat belakang. Jadi seperti itu. Jadi sehingga, kalau bahasa bekennya adalah ngerembes. Air itu bisa ngerembes gitu loh. Kalau bahasa gaulnya bocor halus. bisa Jadi, masuk. Kita melindungi pantai, biar air nggak masuk. Kemudian salah satu permasalahan adalah sungai juga. Sungai sudah nggak ada nih. Kemudian sungai sudah dangkal ya. Kebiasaan kita kan itu sudah tahu ya. Kebiasaan kita buang sampah. Jangan jadi kebiasaan para buat kita, Prof. Sebagian besar populasi melakukan seperti itu. Jadi seperti itu. Ini. Artinya bahwa kebiasaan ini harus dihentikan. Ya, jadi harus dihentikan. Caranya saya mengusulkan juga konsep hybrid seawall harus terintegrasi dengan konsep penanganan normalisasi alur sungai. Jadi sungai ini kita normalisasi, kanan kirinya kita semacam bendung juga, menggunakan ini juga boleh, menggunakan APO itu juga boleh. Kemudian air sedimen yang dikeruk di tengah ini
taruh di kanan kirinya. Oh. Jadi artinya ini kan jadi dalam. Iya. Sedimen ini taruh di kanan kirinya, baru kanan kiri nanti bisa ditumbuhin mangrove atau tumbuhin vegetasi darat. Iya, betul. Bisa dibayangkan suatu saat Demak punya sungai yang mengalir di mana kanan kirinya ada mangrove yang seperti ini, itu kan destinasi baru luar biasa. Iya, bisa jadi yang kayak di negeri-negeri Eropa itu ya. Terus, dan ini juga harus terintegrasi dengan istilahnya orang menyebut polder atau yang disebut dengan retensi, kolam retensi. Jadi artinya kolam retensi itu fungsinya apa? Yang sekarang itu adalah ada kolam retensi juga. Tapi kolam retensi ini memompa air keluar, air laut, tapi masuk lagi. Pompa masuk lagi. Ini sama kan aja jadinya. Sama aja, hanya menurunkan level. Kalau nanti konsep ini adalah depannya kita lindungi, sungai ini kita lindungi juga, jadi air laut itu hanya masuk keluar melalui sungai. Adapun kolam retensi kenapa masih kita inginkan? Karena debit banjir yang mungkin tidak masuk ke sungai itu bisa kita alirkan ke kolam-kolam retensi. Sehingga kolam retensi ini misalkan terlalu penuh bisa kita pompa keluar. Tapi kan tidak genangan yang ada di sini kan sudah hilang. Nah, itu konsep yang sekarang sedang kita godok, kita matangkan bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kerjasama dengan Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah provinsi itu pengennya Oktober jalan. Jadi jalan. Iya, jalan dulu ya. Jalan itu maksudnya dari pembangunannya. Dari pembangunan. Sekarang ini proses untuk studi, proses untuk perencanaan sedang berjalan. Mudah-mudahan kita mohon doanya ya. Lalu Diponegoro Muda kalau mau ikutan survei, mau lihat di lapangan, ayo kita ajak supaya kita bisa melihat permasalahan real di lapangan. Jadi kami juga melibatkan mahasiswa KKN. Jadi KKN tematik SDGs namanya. Jadi kita mengenalkan, menguatkan mahasiswa apa sih SDGs itu. 17 goal itu apa? 17 goal itu implementasi di lapangan seperti apa? Makanya kita buka KKN tematik SDGs. Salah satunya adalah bagaimana menguatkan dari generasi-generasi muda di Diponegoro Muda supaya nantinya ketika terjun ke lapangan, bersosialisasi dengan masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, pemerintah ingat apa itu pilar dari tujuan pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial, lingkungan. Jalan beriringan. Nah, tidak salah satu yang berjalan, tapi tiga-tiganya harus beriringan. Berjalan beriringan bersama, saling terintegrasi, berkolaborasi tentunya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, memperbaiki tadinya bagaimana kebencanaan yang menjadi momok di masa depan bisa tertanggulangi dengan adanya riset-riset yang sangat bermanfaat ini, Prof. Denny. Luar biasa, Prof. Denny. Dari Prof. Denny kita belajar banyak hal, Dips, tentunya, dan di sini tidak terasa kita ngobrol sudah panjang ternyata. Ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Prof. Denny di sini, dan tentunya kita ingin bagaimana sama-sama berjalan dengan Prof. Denny, bahkan mungkin menemukan ya another invention yang khusus untuk bagaimana menolong masyarakat, membantu masyarakat sehingga nantinya kebermanfaatan tersebut bisa berjalan secara terus-menerus. Nah, boleh dong Prof, sebelum menutup ada closing statement dari Prof. Denny untuk Diponegoro Dips Muda yang saat ini sedang menonton, tentunya bagaimana cara menumbuhkan kepedulian, boleh juga tentang inovasi, bagaimana menciptakan agar kita bisa berdaya di lingkungan kita sendiri. Ya, terima kasih untuk Undip Muda ya, atau Diponegoro Muda. Jadi kami mengajak turut serta di dalam memberikan semacam solusi, dampak kepada masyarakat, dampak kepada pemerintah, dampak kepada negara, apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Melalui kemampuan ilmu dan teknologi, atau kemampuan ilmu yang sudah diperoleh di kelas, ayo kita sama-sama sekarang implementasikan bersama di lapangan. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit karena konsep ini melibatkan 3 pilar. Jadi Anda yang saat ini belajar kaitannya dengan sosial, ayo. Yang kaitannya belajar dengan ekonomi, ayo. Yang kaitannya belajar dengan lingkungan, teknik dan lain sebagainya, itu bisa berkolaborasi. Pada akhirnya, jadi apa yang kita pelajari di kelas, apa yang kita pelajari di kuliah, itu ujung-ujungnya atau muaranya adalah apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan itu tidak akan bisa selesai kalau kita hanya mengeluh
terus kemudian kita hanya viralkan ada masalah ini, semuanya sama, viral semuanya, tapi ayo kita bareng-bareng. Banyak teknologi sekarang, Anda bisa menggunakan teknologi AI misalnya, Anda bisa menggunakan teknologi apapun untuk memperkaya, memperkuat keilmuan Anda. Kaitannya dengan apa sih yang bisa saya sumbangkan oleh masyarakat. Tidak ada yang lebih bermanfaat selain apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini. Jadi di Ponorogo Muda, yuk kita ajak, kita bareng-bareng bagaimana pilar dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini, ekonomi, sosial, dan lingkungan berjalan seiring sejalan. Tidak hanya ekonomi saja, tidak hanya sosial saja, tidak hanya lingkungan saja, seperti itu. Kita maju bareng, mudah-mudahan dengan tagline yang baru, Undip bermanfaat, bermartabat, bisa kita implementasikan. Nah, tidak hanya sekedar slogan saja. Bagaimana kita mengimplementasikan ini dan bagaimana peran Anda? Anda mungkin bisa berperan di KKN tematik, Anda bisa berperan di ujian skrip, di tugas akhir, Anda juga bisa berperan di praktek kerja, itu peran Anda di sana. Ayo kita tunggu bareng-bareng, saya tentunya dan juga tim, juga Ibu Fafa ya, Mbak Fafa nantinya juga akan terlibat nih bersama-sama dengan kita semuanya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita dan di bangsa ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Denny. Itulah tadi pesan dari Prof. Denny dan tentunya seluruh bahasan dan pesan tadi terkhusus untuk di Ponorogo Muda tidak hanya yang muda saja, boleh yang saat ini masih ongoing, atau bahkan mungkin pemirsa YouTube Undip TV dari berbagai universitas, dari berbagai belahan dunia boleh bisa melakukan joint riset atau bahkan mungkin bekerja sama dengan Prof. Denny dan juga Universitas di Ponorogo. Baik, dan untuk itu kita tiba di akhir acara. Terima kasih untuk Prof. Denny, semoga sehat selalu. Amin, dan amin, salam amin. untuk warga masyarakat di Demak dan Mangunharjo. Semoga terima sehat kasih. Saya tunggu dulu ya. Bermanfaat selalu aponya. Terima kasih Prof. Denny. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.